Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Partai Golongan Karya Pancasila Bakti. Satu. Kami warga Partai Golongan Karya adalah insan yang percaya dan takwa pada Tuhan yang Maha Esa. Dua. Kami warga Partai Golongan Karya adalah pejuang dan pelaksana mewujudkan cita-cita proklamasi 1945. Pembela serta pengamal Pancasila. Tiga. Kami warga Partai Golongan Karya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati Porda 2 Partai Golkar Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat PLT Partai Golkar Kabupaten Surian, yang saya hormati calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Surian, yang kami hormati pimpinan Ormas pendiri dan didirikan Partai Golkar, pimpinan kecamatan Partai Golkar Kabupaten Surian, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, yang saya banggakan seluruh jajaran panitia musda 4 Partai Golkar Kabupaten Surian.
Alhamdulillah, puji syukur atas limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul di sini bersama-sama untuk melaksanakan musyawarah daerah 4 Partai Golongan Karya Kabupaten Surian tahun 2020. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, dalam kesempatan ini izinkan kami selaku Ketua Panitia Pelaksana Musda 4 Partai Golkar Kabupaten Surian tahun 2020 menyampaikan laporan terkait pelaksanaan Musda 4 Partai Golkar Kabupaten Surian tahun 2020. 1. Dasar penyelenggara, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART Partai Golkar hasil Munas 10 Partai Golkar tahun 2019 di Jakarta. Petunjuk pelaksana DPP Partai Golkar Juklak nomor 2 garis miring DPP garis miring Golkar garis miring 2 2020 tentang musyawarah dan rapat-rapat Partai Golkar. Instruksi DPP Partai Golkar nomor S1 garis mendatar 3 garis miring Golkar garis miring 7 2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang instruksi perencanaan, mempersiapkan dan penyelenggaraan Musda Partai Golkar tingkat kabupaten kota. 2. Pelaksanaan bertempat di Gedung Serbaguna Kuala Sembuang pada tanggal 7 Agustus 2020. Kepanitiaan, Panitia Musda 4 dibentuk pada rapat internal DPD Partai Golkar Kabupaten Surian tanggal 19 Juli 2020 dengan susunan sebagai berikut. Penanggung jawab Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Surian, penasihat dan pelindung. 1. Insinyur Haji Tarbigi Tama Saputra. 2. Haji Nur Hasan SE. Panitia pengarah dan steering komite. 1. Ketua Arsani ST. 2. Sekretaris Insinyur Pujo Prasetya Yanto. 3. Anggota Insinyur Anwar MSM. 4. Anggota Sufiansa ST. Panitia pelaksana Ketua Haji Bambang Yantoko, Wakil Ketua Dr. Andus Holius Yahya, dan Sekretaris Saudara Jajang RDN Wakil Jumadi Pranoto. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati. 4. Peserta Musda 4 Partai Golkar Kabupaten Surian tahun 2020 ini terdiri dari pimpinan kecamatan Partai Kabupaten Surian, organisasi sayap Partai Golkar, ormas pendiri dan dirikan Partai Golkar. 5. Anggaran pelaksanaan berdasarkan perhitungan rencana anggaran biaya pelaksanaan Musda 4 Partai Golkar memerlukan anggaran sebesar 68 juta rupiah. Adapun sumber dana anggaran pelaksanaan kegiatan ini berasal dari kas Partai Golkar, sumbangan fraksi Partai Golkar, dan sumbangan dari pihak ketiga. Dan dapat juga kami laporkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini telah mengikuti protokol standar penanganan COVID-19 dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Ketua Gugus COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri laporan ini, izinkan juga saya menyampaikan terima kasih saya kepada seluruh undangan dan hadirin sekalian yang sudah hadir dalam acara ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Surian dan jajaran panitia yang telah membantu sehingga pelaksananya kegiatan ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada pihak kepolisian dan dinas kesehatan yang memberikan himbauan agar pelaksanaan kegiatan ini mengikuti petunjuk protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, juga membantu pelaksananya proses persiapan kegiatan ini. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan atas nama panitia. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili berserta jajaran. Kami lihat ada 12 orang rombongan datang dari Palangkaraya, termasuk saya merangkap sebenarnya, Sekretaris Golkar Provinsi dan sekaligus ditugaskan menjadi PLT Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Seruyan. Yang kami hormati jajaran pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Seruyan. Yang kami hormati dan kami banggakan anggota fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Seruyan yang hadir, insya Allah lengkap hari ini, insya Allah lengkap hari ini hadir. Yang kami hormati dan kami banggakan ujung tombak pemenangan Partai Golkar di daerah, Ketua dan Sekretaris Partai Golkar Kecamatan yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati dan kami banggakan, alhamdulillah pada hari ini para tokoh masyarakat hadir. Terima kasih. Ini penghargaan yang luar biasa terhadap Partai Golkar, terhadap kehadiran mereka di sini. Berikanlah. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu para tokoh masyarakat yang mau berhadir pada undangan kami untuk pembukaan musda hari ini. Dan yang kami hormati insan pers, kawan-kawan petugas keamanan, dan yang paling kami banggakan adalah kawan-kawan panitia yang sudah bekerja keras dengan waktu yang sangat-sangat singkat untuk menyiapkan acara ini sehingga bisa terlaksana. Terima kasih kawan panitia dan seluruh hadirin yang tidak kami sebutkan satu persatu, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan karunia yang diberikan sehingga kita pada hari ini bisa bersama-sama hadir di gedung Serbaguna Seruyan ini dalam rangka mengikuti pembukaan musyawarah daerah keempat, daerah pemekaran 4, kalau daerah induk itu sudah 10 musda ke-10, dalam rangka menghadiri musda dan pembukaan musda keempat DPD Partai Golkar Kabupaten Seruyan. Semoga senantiasa diberikan lindungan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kalau disebutkan PLT berarti memang kami hanya pelaksana tugas. Memang pada saat Pak Darsono terpilih sebagai ketua DPRD, sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dengan kesibukan beliau untuk melayani masyarakat, berkeliling di beberapa dapil, sehingga beliau mungkin tidak bisa maksimal dan diputuskan oleh DPD untuk menunjuk pelaksana tugas supaya konsolidasi organisasi di Kabupaten Seruyan tetap berjalan. Ulun sebagai sekretaris Golkar ditugaskan karena mungkin ketua melihat yang pertama ulun orang sangkip, yang kedua ada sedikit sejarah di sini, di mana sekitar tahun 78-77an lah, Abah Ulun kebetulan adalah waktu itu masih bergabung dengan Kotim. Abah Ulun kebetulan adalah pembantu bupati di sini, dan waktu kecil sering dibawa oleh, saya menyebutnya adalah Ibas Brewok, Haji Ibas Brewok yang di pasar itu motoris kami sering jalan-jalan. Pada saat itu hanya sedikit di sini. Ada sejarah juga. Pernah waktu kecil tinggal di sini walaupun sebentar ya. Waktu itu mau di Kuala Lumpur pada saat itu. Kami ditugaskan dengan surat keputusan yang dikeluarkan tanggal 11 November 2019. Kalau dihitung sekitar 8 bulan 26 hari, itu pun dipotong masa di mana kita menghadapi kondisi COVID-19 atau COVID-19, di mana pada saat beberapa saat masuk ke Kuala Lumpur, saya harus ditahan KTP dan diberi waktu hanya 4 jam untuk masuk di Kuala Lumpur, setelah itu harus keluar. Kalau lewat dari 4 jam maka KTP ditahan. Konsolidasi tetap berjalan, artinya kalau dihitung-hitung ya tidak lebih dari 5 bulan atau 6 bulan lah untuk melaksanakan aktivitas menjalankan tugas sebagai ketua PLT Kabupaten Seruyan ini efektifnya. Dan alhamdulillah berkat dukungan seluruh kader, berkat dukungan seluruh fungsionaris, berkat dukungan simpatisan Partai Golkar di Kabupaten Seruyan, kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan Partai Golkar. Bapak Ibu sekalian, sesuai tadi ada juga arahan dari provinsi, karena kita ini adalah melaksanakan musda
dalam situasi COVID-19 atau COVID-19. Jadi ada hal-hal yang memang perlu kita percepat prosesnya, tetapi tidak menghilangkan esensi serta aturan, tidak melanggar dari aturan-aturan yang telah digariskan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, kemudian tadi Juklak 004, serta tadi salah sebut ketua panitia surat instruksi 03 sebenarnya. Kalau 01 untuk perpanjangan masa priorisasi yang dicabut setelah Kapolri mencabut maklumat tentang mengumpulkan orang banyak tidak lebih dari 20, maka kita mau melaksanakan keluarlah SI surat instruksi DPP nomor 3 terkait penyelenggaraan musyawarah di daerah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, karena itulah tadi ada arahan dari DPD Provinsi. Pada sambutan ini agak sedikit panjang karena ini sudah juga terkait dengan sekaligus bagaimana tentang situasi dan kondisi dalam tanda kutip adalah laporan pertanggungjawaban ini, supaya nanti tidak bertele-tele lagi pada saat sidang paripurna berikutnya, dan ini bisa disimak dan dicermati bersama-sama pertanggungjawaban kami selaku ketua pelaksana tugas ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Seruyan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dengan waktu yang sangat singkat diberikan, apalagi terkendala dengan kondisi kita menghadapi COVID-19 ini, kami telah berupaya keras untuk melaksanakan aktivitas agar roda organisasi, kemudian infrastruktur tetap berjalan, menimbulkan semangat, kebersamaan, harmonisasi di internal Partai Golkar tidaklah mudah. Tetapi berkat dukungan seluruh pengurus atau fungsionaris serta kader Partai Golkar yang ada di Kabupaten Seruyan, alhamdulillah dengan waktu yang sangat singkat ada beberapa kegiatan yang telah kita laksanakan. Di antaranya pada bulan November setelah kami menerima, kami langsung melaksanakan rapat pleno. Kalau sesuai dengan amanat anggaran dasar rumah tangga, rapat pleno setidak-tidaknya dilaksanakan 1 kali dalam 6 bulan. Tapi dalam 6 bulan ini, alhamdulillah kami 3 kali sudah merayakan rapat pleno di Seruyan. Walaupun dengan membagi waktu harus pulang pergi, Palangkaraya, Sampit, Kuala Pembuang, tetapi tetap kita laksanakan. Kemudian pada saat itu kita melaksanakan juga karena ini waktunya mepet dan harus bergerak, kita melaksanakan semacam orientasi singkat fungsionaris yang nanti akan dilanjutkan orientasi yang sesungguhnya di tingkat kabupaten yang lebih besar. Kemudian penyerahan SK, kemudian pada saat itu juga anggota fraksi, kalau tidak salah kita lihat tayangannya tadi ada hadir, itu ada semacam pramonas dan kita konsolidasi di sana. Itu ada Ibu Atenita kemarin yang hadir, kita di Yogyakarta kalau saya ketemu dengan ketua. Ini dalam rangka juga konsolidasi fraksi Partai Golkar dalam rangka menjalankan tugasnya. Bapak Ibu sekalian, fraksi Partai Golkar itu dalam anggaran dasar rumah tangga disebutkan sebagai lembaga pelaksana kebijakan partai. Jadi wajar kalau mereka bisa berkomunikasi dengan ketua DPD terkait dengan kebijakan-kebijakan fraksi karena membawa nama lembaga Partai Golkar. Kemudian pada bulan Desember kita mengikuti Munas di Jakarta, kemudian ada rapat koordinasi pengurus harian di sini, kemudian mengikuti rapat pleno diperluas di Palangkaraya dalam rangka penetapan bakal calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2020. Kemarin rombongan cukup banyak yang hadir dari sini, kita berangkatkan ke Palangkaraya. Kemudian pada bulan Februari ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan, yang jelas ada rapat pleno persiapan konsolidasi organisasi. Kemudian karena kita perlu nuansa baru, kita perlu situasi untuk mendukung kelancaran tugas-tugas keadministrasian, maka kita sepakat memindahkan sekretariat. Dan terima kasih Pak Toyo telah berkontribusi besar meminjamkan aset beliau untuk ditempati sebagai sekretariat Partai Golkar Kabupaten Seruyan saat ini. Tetapi kita jangan berbangga dulu, karena menyewa atau menempati sekretariat yang masih dipinjamkan orang lain kita tidak berbangga. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah sekali dalam kesempatan ini ada kader-kader yang merasa terpanggil melihat kondisi kita tidak punya sekretariat,
Insya Allah ada beberapa kader yang akan menghibahkan tanahnya untuk pembangunan sekretariat. Kita berharap ke depan pengurusan yang baru sudah mulai menata. Ini kalau berbicara sekretariat sedikit nyerempet karena adalah ulun ini ke sekretaris Golkar provinsi. Begitu juga kami mendorong di 14 kabupaten. Alhamdulillah sekarang Partai Golkar hampir seluruhnya, ada yang beberapa kabupaten yang masih belum, sedikit mungkin 70%, 80%. Partai Golkar sudah mulai membangun sekretariat. Ini kita dorong. Kita punya 7 bupati, 1 wali kota. Kalau sampai itu gak ada, kita dorong harus punya sekretariat. Kita harus punya sekretariat. Begitu juga di sini, PLT Haji Ruslan AS mengatakan, walaupun kamu hanya PLT, saya minta akan meletakkan dasar-dasar bagaimana ke depannya kita punya sekretariat dalam waktu singkat. Tugas beliau berat sebenarnya. Ya akhirnya kita coba komunikasikan dengan kader-kader. Terima kasih kader-kader yang sudah mau berkontribusi, dan ini akan tercatat dalam sejarah Golkar dan tercatat di dalam loyalitas dan dedikasi terhadap partai politik. Nah, kalau berbicara itu tentunya nanti jabatan-jabatan politik itu ada nilainya gitu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada bulan Februari juga kami melaksanakan pendidikan politik, orientasi fungsionaris, dan konsolidasi organisasi. Dilaksanakan di Sampit, di Hotel Wera. Kenapa di Sampit? Kami sangat mengapresiasi kawan-kawan yang dari daerah jauh sekali, agar kita adil, yang dari daerah hilir tengah ke Sampit, yang dari daerah hulu tengah ke Sampit, ya sekaligus mencari nuansa baru lah. Kita di Hotel Wera melaksanakan 3 hari dengan kegiatan, salah satunya adalah selain pendidikan politik, kita merapat plenokan terkait penetapan 3 PLT ketua pimpinan Partai Golkar di Kabupaten Serian ini. 3 PLT ketua PK. Ada Ibu Atinita pada saat itu, ada Haji Faji, dan ada Pak Puja Prasatanjo yang kita tugaskan untuk menjadi ketua PLT PK di 3 kecamatan. Kemudian dalam kegiatan juga mungkin ini jarang dilakukan, dulu pernah dilakukan oleh tingkat provinsi tapi sekarang belum, adalah semacam untuk menguatkan ikatan emosional. Kita melaksanakan outbound dengan narasumber yang tidak tanggung-tanggung sebenarnya, walaupun dia berada di daerah tapi punya lisensi nasional narasumbernya. Kita melaksanakan outbound dan ternyata hasilnya cukup kita lihat, kekompakan, kebersamaan, harmonisasi yang terjadi, rasa saling memiliki yang ada pada pengurus sekarang itu lebih kuat ikatannya. Dan ini tolong nanti siapapun ketuanya yang akan terpilih, tolong dipelihara, rangkul, kuatkan kembali ikatan yang sudah terbentuk bagus ini, agar Partai Golkar Kabupaten Seruyan mempunyai kiprah yang lebih bagus ke depannya. Ini PR bagi pengurus Golkar yang akan terpilih ke depannya. Kemudian pada bulan Maret kita mengikuti Musda Partai Golkar 10 di Provinsi Kalimantan Tengah. Kemarin dengan pasukan cukup besar juga berangkat ke Palangkaraya. Kemudian pada bulan April, sesuai dengan kondisi kita pada bulan April, perintah dari Ketua dan DPP, Partai Golkar harus berbuat. Sekecil apapun harus berbuat dan dilihat oleh masyarakat. Maka kita sepakati pada saat itu melalui rapat pleno, dan kita terus komunikasi dengan pengurus Partai Golkar di tingkat Kabupaten Seruyan. Kita harus melaksanakan kegiatan bakti sosial. Maka alhamdulillah terkumpullah bisa kita melaksanakan bakti sosial sebanyak 750 paket sembako yang dibagikan kepada mereka yang terdampak COVID-19. Koordinasi terus berjalan karena ini perintah DPP. Anggota fraksi harus terlibat, kader Partai Golkar yang lainnya harus berpartisipasi. Maka alhamdulillah pada bulan April kita melaksanakan bakti sosial di sini. Tidak berhenti di situ.
Dengan komunikasi ketua PLT dengan anggota DPR RI dari Partai Golkar di pusat, dan memang tidak semua kabupaten akhirnya dapat, kita mendapat bantuan lagi beras melalui aspirasi anggota DPR RI Bapak Mutarudin, 1 ton yang akhirnya kita sepakati kita bagikan ke Das Seruyan Makai Kelompok. Dan pada saat itu kita mendapat informasi bahwa ada di unit 5 transmigrasi gagal panen, dan itu kita drop ke sana sebagian beras. Ini artinya kepekaan kita melihat situasi, koordinasi kita dengan pusat juga cukup bagus, karena dari 13 kabupaten dan 1 kota di provinsi ini tidak semua dapat aspirasi ini melalui DMN. Kita komunikasi dapat. Nah, itulah kepekaan kita, dan ini tolong nanti terus dijaga, karena eksistensi atau keberadaan partai politik pada dasarnya adalah berkontribusi terhadap baik itu pemikiran maupun tindakan yang secara langsung diberikan dan dirasakan oleh masyarakat. Itu yang penting sebenarnya. Kemudian selain itu juga terima kasih juga kepada Pak Mutarudin. Dengan kondisi COVID kita sempat membagikan masker kepada masyarakat di pasar siang, karena kami melihat penggunaan masker ini masih sangat perlu kita tekankan kembali. Masker adalah menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan orang lain. Moto ini perlu ditekankan. Dan akhirnya terima kasih kepada pusat telah membagi dan telah dibagikan oleh kawan-kawan di pasar di Kuala Lumpur ini, sehingga bisa berjalan. Kemudian ada juga hand sanitizer dan sprayer serta alat cuci yang memang karena jumlahnya terbatas, akhirnya kami bagikan kepada masjid-masjid saja, masjid-masjid tertentu. Inilah yang kita perbuat, walaupun kecil, tapi kalau bisa ini dilakukan. Ke depan tidak kecil lagi kalau bisa, lebih besar lagi yang bisa kita lakukan kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah rapat-rapat pleno, kemudian terkait dengan atribut, Bapak Ibu sekalian, 10 PK tolong dipasang, papan nama dipasang, dibuatkan itu bukan untuk dipajang tapi dipasang. Artinya, tatkala ada kepengurusan PK dan ada plannya, di situ ada eksistensi Golkar. Kemarin sudah kita buatkan 10 papan nama untuk PK. Nah, kedepannya siapapun yang terpilih jadi ketua dan pengurus, kalau bisa seluruh kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Seruyan ini pasang plat. Dan juga kita akan melihat bagaimana seorang kader berani nggak dia pasang. Ya jangan main belakang-belakang, itu terjadi kader harus loyalitas dan dikasih tinggi harga mati Partai Golkar, begitu kira-kira ya. Sepakat ya? Kemudian alhamdulillah kalau kita melihat sekarang baju pengurus juga kita lengkapi ya, dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang ada, kita melihat ya supaya bagus lah pengurus nih, pakai baju yang seragam sedikit gitu kan. Nah, kemudian mohon izin, mohon maaf ketua para pimpinan kecamatan, kami hanya sementara bisa mengakomodir sampai ketua dan sekretaris, mohon izin, ini keterbatasan. Ya mudah-mudahan di kepengurusan yang akan datang semua pengurus PK punya atribut. AMPG alhamdulillah sudah lengkap. KPPG mohon maaf karena bukan kesalahan kami, tapi ini kesalahan di pusat karena tidak lagi menerbitkan baju corak KPPG itu, sehingga kita sekarang susah mau bikin sendiri juga susah, beda-beda nanti dengan di tingkat pusat. Kemudian yang berikutnya adalah kebersamaan yang sudah terjalin. Saya terharu betul dengan kawan-kawan di Kabupaten Seruyan ini, dan perlu kita beri apresiasi yang besar kepada kaum perempuan. Saya melihat semangat kaum perempuan untuk membesarkan partai di sini. Yang laki-laki jangan berkecil hati dulu. Kalau ketua BRI itu memuji perempuan, karena beberapa kali rapat saya melihat semangat kaum perempuan itu lebih hebat. Tetapi laki-laki itu punya konsep dan gerakan yang mantap di sini. Didukung dua kekuatan ini, ada semangat, ada konsep yang matang, maka bisalah Partai Golkar di Kabupaten Seruyan ini bisa lebih besar. Ini modal. Jagalah terus kekompakan, siapapun nanti ketuanya, siapapun nanti pengurusnya. Mohon sekali lagi jaga kekompakan, jaga kebersamaan, jaga harmonisasi yang sudah terbangun.
jaga solidaritas yang sudah terbangun. Ini penting. Rangkul kembali kader-kader yang berada di luar. Mari bersatu dalam rumah beringin ini untuk membesarkan Partai Golkar di Kabupaten Seruyan. Kemudian yang terakhir, ucapan terima kasih dan permohonan maaf saya dengan segala keterbatasan, karena memang ini tugas dan tanggung jawab dari partai yang harus saya laksanakan. Karena tunduk dan patuh kepada perintah partai bagi saya adalah juga sebuah yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Saya mungkin banyak kekurangan dalam memimpin Partai Golkar Kabupaten Seruyan ini, tetapi dengan segala keterbatasan saya mencoba berbuat yang terbaik untuk Kabupaten Seruyan, untuk meletakkan dasar-dasar yang baik untuk perkembangan Partai Golkar ke depan. Dan mohon dengan sangat, siapapun nanti pengurus yang terbentuk dan siapapun nanti ketua yang terpilih, ini adalah modal dan dapat diteruskan menuju yang lebih baik. Karena apa yang kami lakukan sekarang ini hanya sedikit, tetapi nanti kepengurusan ke depan akan membangun yang lebih besar, berbuat yang lebih besar untuk keberadaan Partai Golkar di Kabupaten Seruyan. Terima kasih kepada panitia. Saya sangat terharu dengan kinerja panitia. Beberapa hari mereka kerja keras. Saya juga ikut melihat siapa-siapa yang bekerja di sini. Sampai tadi malam saya melihat siapa yang bekerja di sini, panitia yang bekerja di sini saya lihat sendiri. Terima kasih. Penghargaan yang tinggi kepada Anda yang telah menunjukkan loyalitas dan dedikasi terhadap partai ini sehingga acara ini dapat berlangsung. Kemudian terima kasih kepada Bapak Polisi, jajaran Polres Seruyan. Saya kaget, ini musda ke-7 untuk kabupaten dan kebetulan saya hadir. Memang di Kabupaten Seruyan karena SOP-nya harus begitu ketat, yang mudah-mudahan tidak menjadi suasana yang tegang. Silahkan tegang di luar, di sini harus tetap sejuk. Terima kasih kepada jajaran Polres telah menjaga dan membantu kami dalam kelancaran acara ini. Kemudian terima kasih kepada jajaran pengurus, dan yang terakhir melalui forum yang terhormat ini kami mengucapkan terima kasih dan mohon bantuan kepada para tokoh masyarakat, kepada kader-kader militan masyarakat mungkin yang sudah sepuh. Tolong bimbing kami, tolong dukung kami. Mari kita bersama-sama berbuat yang terbaik untuk bangsa negara, khususnya Kabupaten Seruyan. Dan mohon kepada Ketua DPD atau yang mewakili memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara ini secara resmi pada saatnya nanti. Demikian, salah dan hilang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, tadi sempat diingatkan untuk yel-yel. Baru-baru ini kami di fraksi Partai Golkar Provinsi Kalimantan Tengah sudah selalu menggaungkan yel. Ini mudah-mudahan juga diikuti oleh fraksi Partai Golkar Kabupaten Seruyan. Yel kita hanya 2 kata. Golkar jawabnya Indonesia, lalu Indonesia jawabnya Golkar. Dan kami setiap rapat, karena setiap fraksi itu punya ciri khas sendiri, dan ini nampaknya juga yel yang menurut kita luar biasa yang diciptakan terbaru. Kita coba di sini, saya katakan Golkar jawabnya Indonesia, saya katakan Indonesia jawabnya Golkar. Kita coba dulu. Golkar Indonesia, Golkar Indonesia. Terima kasih. Alhamdulillah, kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi hari ini
kita bersama-sama bisa berhadir di ruangan ini, ruang gedung serbaguna di Kuala Pemuang, dalam rangka mengikuti musyawarah daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Seruyan yang keempat tahun 2020. Tentu sebelum saya menyampaikan beberapa hal mewakili Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Tengah, saya mengajak kita semua untuk mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Seruyan yang ke-18 tanggal 5 Agustus 2020. Doa kita mudah-mudahan seluruh masyarakat Seruyan dapat menikmati kenyamanan dan kesejahteraan secara merata. Amin. Selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, pengurus Partai Golkar Provinsi Kalimantan Tengah, yang satu persatu saya akan sebutkan supaya kita bisa mengenal lebih dekat pengurus-pengurus DPD yang baru. Pak Sotoyo S. Darmo, Wakil Ketua Bidang Organisasi, sudah hadir bersama kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Haji Sohini Kurniawan, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, dan bersama kita Ibu Ida Aryani Wente, Wakil Sekretaris Bidang Organisasi. Pak Salimuddin Mayasin, Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu. Tentu tidak dilupakan Pak Soehartono Firdaus sebagai Sekretaris DPD Provinsi Kalimantan Tengah. Doni Aprianto, Ketua Biro Kaderisasi dan Keanggotaan. Pak Zadio Renaldi, anggota Biro Perindustrian dan Tenaga Kerja. Hengki Pratama Putra, anggota Biro Komunikasi Media dan Penggalangan Opini. Yang berikutnya hadir bersama kita beberapa dari Korda 2 meliputi Kotim dan Seruyan. Saya sendiri sebagai Ketua Korda. Pak Abdurrahman, Bu Endang Wiji Lestari, Pak Ahmad Tommy, dan Bu Hajah Rahmawati Guntur hadir bersama kita. Terima kasih. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beberapa tokoh Seruyan yang kebetulan ada bersama kita. Dan saya juga menyampaikan permohonan maaf karena kita dibatasi oleh ketentuan, maka musda kita kali ini tidak mengundang secara resmi tokoh-tokoh perwakilan partai politik. Karena kita dibatasi oleh ketentuan, maka sangat terbatas sekali, tetapi dengan kebersamaan yang luar biasa. Ada beberapa tokoh yang secara sukarela ingin menghadiri acara kita ini, memberikan support kepada Partai Golkar yang ada di Kabupaten Seruyan. Di antaranya karena beliau juga termasuk di Dewan Pertimbangan Partai, Pak Haji Tarmidi Tama Saputra ada bersama kita. Pak Haji Abdul Rajak beserta Pak Haji Jainuddin ada bersama kita. Ibu Arita yang notabene adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Seruyan. Pak Haji Fauji hadir juga bersama kita pagi ini. Lalu ada salah satu tokoh agama yang nanti kita mintakan beliau untuk membacakan doa untuk keberkahan acara kita dan keberkahan Partai Golkar di masa yang akan datang. Pak Ustadz Haji Aproyan Aladin hadir bersama kita. Yang turut membanggakan kita hadir mantan sekretaris daerah Pak Haji Haryono
bersama kita, mudah-mudahan sebentar lagi juga bergabung ke Partai Golkar. Yang kedua, hadir Pak Usmanifol, salah satu tokoh masyarakat kita di Kuala Pemuang. Beliau ini mantan lurah Kapti 1 ya? 2. Yang mudah-mudahan sebentar lagi juga berbaju kuning sama dengan Pak Haryono. Dan saya sampaikan juga kepada nanti pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Suria, insya Allah masih ada beberapa tokoh yang siap gabung ke kita. Karena itu pada saat penyusunan pengurus, kita akan akomodir beberapa tokoh-tokoh Kuala Pemuang yang punya pengaruh untuk membesarkan Partai Golkar ke depan, sehingga kita berkeyakinan, tadi sudah disinggung oleh Sekretaris DPD, dengan modal 7 kepala daerah, 3 wakil kepala daerah di Kalimantan Tengah yang notabene hanya 14 kabupaten kota, maka 2024 Golkar akan menjadi pemenang di Kalimantan Tengah. Sekali lagi atas nama DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Tengah, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada beberapa tokoh yang sudah saya sebutkan. Di samping itu, saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Suria yang sebentar lagi akan dimesional. Kawan-kawan PK dari 10 kecamatan yang hadir semua alhamdulillah pagi ini, ketua dan sekretaris, mohon maaf sekali lagi, dengan suasana seperti ini maka Musda sangat terbatas sekali untuk menghadirkan teman-teman dari daerah, panitia dan seluruh yang terlibat di dalam pelaksanaan ini. Saya mewakili Ketua DPD dan seluruh jajaran DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, sehingga pelaksanaan Musda hari ini bisa berjalan dengan baik, dan insya Allah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, bahasa proklamasi, kita akan menyelesaikan Musda ini dengan hasil yang semaksimal mungkin untuk Partai Golkar yang akan datang. Adik-adik yang tergabung dalam kelompok Paskibra Kabupaten Suria yang sudah membantu lancarnya pelaksanaan ini, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih teman-teman media dan bapak-bapak, ibu-ibu yang terlibat di dalam pengamanan pelaksanaan ini, juga kami sampaikan terima kasih. Bapak Ibu sekalian, peserta pembukaan Musda yang keempat yang kami banggakan, Partai Golkar adalah partai pemenang kedua dan memiliki sejarah panjang dalam kancah perpolitikan negeri ini. Sudah barang tentu banyak suka dan duka yang dilalui oleh Partai Golkar selama ini, dan dalam suasana yang sangat prihatin, Musda ini kita laksanakan karena kita tahu ada COVID yang sampai hari ini, dan sampai kapan kita juga belum tahu kapan berakhirnya, dan sudah pasti berdampak kepada berbagai dimensi kehidupan masyarakat kita. Namun demikian, bahwa Musda ini harus dilaksanakan karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari regenerasi organisasi dalam rangka menuju cita-cita partai. Tentu dalam setiap keputusan
boleh jadi ada dinamika. Itu adalah hal yang biasa yang kita harus lalui sebagai sebuah partai besar. Namun menjadi catatan penting adalah ketika keputusan telah disepakati nanti, maka kita semua wajib tunduk dan mengamankan kesepakatan tersebut dengan lapang dada dan penuh tanggung jawab sebagai bagian dari konsekuensi keputusan pilihan politik kita. Lalu apa sesungguhnya yang ingin kita capai dari musda ini? Tentu kita ingin ada kepengurusan yang solid seperti yang kita lihat dalam tema ini. Kepengurusan yang solid adalah kepengurusan yang saling support satu sama lain, kepengurusan yang kompak, saling memberi dan menerima, kepengurusan yang saling memahami tugas dan fungsinya, serta memahami pula hembusan-hembusan napas dan denyut nadi kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Seruyan yang saat ini tengah berjuang untuk meningkatkan taraf hidupnya. Oleh sebab itu, Partai Golkar dan fraksi Partai Golkar tidak boleh kehilangan daya kritik untuk para pengambil kebijakan. Tetap tegak lurus dengan kepentingan rakyat, sebab kalau tidak, maka kita akan kehilangan daya pikat yang pada puncaknya berakhir dengan menurunnya kepercayaan rakyat terhadap Partai Golkar. Kita bersyukur atas kerja keras kita dan semua pihak. Partai Golkar pada pemilu tahun 2019 untuk anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil menambah 2 kursi dari sebelumnya 5 kursi menjadi 7 kursi. Itu artinya pemilu 2019 kita berhasil menambah 40% perolehan kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Demikian juga dengan pilkada serentak yang telah sama-sama kita ketahui, tadi sudah disampaikan, ada 7 kepala daerah yang kita menangkan sebagai kader Golkar murni dan 3 wakil kepala daerah. Dan ini merupakan modal besar kita, modal besar Golkar untuk menatap dan menjadi pemenang pada saat pemilihan gubernur 9 Desember 2020 ini. Ini modal kita. Kemudian kepada para pengurus, ketua dan pengurus yang nanti akan terpilih dan ditetapkan oleh tim formatur, saya ucapkan selamat dan selamat memulai perjuangan dan karya untuk masyarakat melalui Partai Golkar. Kemudian pesan dari ketua, saya ulangi lagi yang disampaikan oleh sekretaris, bahwa ketua berpesan pengurus yang akan datang secepat mungkin mempersiapkan sekretariat atau lazim kita sebut dengan kantor DPD di Seruyan sebagai wadah untuk kita bersama-sama memperjuangkan Partai Golkar ke depan. Selamat memulai berjuang kepada para pengurus yang akan datang, dan karya Anda ditunggu oleh masyarakat Seruyan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu membimbing dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Untuk itu, atas nama Ketua DPD Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan disaksikan oleh kita semua dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah daerah Partai Golongan Karya keempat Kabupaten Seruyan tahun 2020 secara resmi
saya nyatakan dibuka. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, sekaligus untuk mengakhiri penyampaian pidato ini, saya sampaikan permohonan maaf secara pribadi dari Pak Haji Muhammad Ruslan yang dalam hal ini adalah Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Tengah, karena kondisi seperti ini beliau tidak bisa menghadiri acara kita. Beliau titip salam untuk kita semua, untuk seluruh pengurus dan kader Partai Golkar dan seluruh warga masyarakat Surian, termasuk para tokoh-tokoh Surian yang hadir di ruangan ini dan yang di luar dari ruangan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian sambutan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili yang sudah